Pov Nita, apakah ibu dan bapak sudah tahu tentang pernikahan mereka? Tanyaku dengan nada tajam kepada kedua mertuaku. Jika memang mereka tidak tahu, mengapa mereka ada di sini sekarang? Kami sudah tahu, Nita, sejak sebulan yang lalu, jawab ibu mertua pelan, seolah ada beban berat dalam suaranya. Dia bahkan enggan menatap mataku. Hatiku remuk seketika. Kenapa mereka sudah tahu, tetapi tetap diam? Apa ibu tidak kasihan padaku? Mas Devan menikah lagi, dan kalian mendukungnya. Begitu, sergahku, berdiri dan tak mampu menahan amarahku lagi. Suaraku meninggi, membuat mereka terdiam. Maafkan kami, Nita. Tapi Lia, dia sudah hamil, ucap ibu mertua dengan nada hampir berbisik. Hamil. Jadi kalian mendukung perselingkuhan ini hanya karena dia hamil. Aku memotong kalimatnya dengan kemarahan yang membakar dadaku, sambil menunjuk perempuan yang menjadi penyebab semua ini, Lia. Aku tak akan pernah tahu soal ini jika Reta tidak memberitahuku bahwa Mas Devan ada di rumah sakit. Karena itu aku langsung menyusul, meninggalkan Gea di rumah tetanggaku, Mbak Rani. Bu Lastri, apa ibu tidak mampu mendidik putra ibu? Kalian punya gelar haji dan hajah, tetapi malah mendukung perselingkuhan anak kalian. Ucap ibuku, tegas membelaku. Matanya yang tajam tak lepas dari kedua mertuaku. Astagfirullah, Bu Nurul. Saya juga tidak setuju. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Mereka sudah menikah, dan Lia sedang hamil. Anak di dalam kandungan itu tidak bersalah, jawab ibu mertua, suaranya terdengar gemetar, seolah menahan tangis. Tapi aku tahu, itu hanya sandiwara. Dia hanya berpura-pura sedih, padahal jelas-jelas mendukung perempuan itu. Sudahlah, Bu, jangan dengarkan Nita. Keluarganya sendiri sama saja. Bahkan Nita dan ibunya menyuruh harus menikah lagi dan menceraikan istrinya. Nita lebih kejam dari siapapun. Aku sudah muak punya istri seperti dia. Mas Devan menyelaku dengan suara penuh amarah. Aku terpaku. Kenapa dia membawa-bawa adikku, Haris, dalam masalah ini? Ya, Haris memang menikah lagi, tapi itu karena Sinta, istrinya dulu, tidak cocok dengannya. Sinta itu wanita keras kepala dan durhaka, padahal dia hanya datang dari keluarga sederhana. Ibunya penjual sayur di pasar. Sedangkan Haris, adikku, adalah manajer bank yang sukses dan pintar. Apa salahnya jika dia mencari pasangan yang lebih baik? Tapi kini, semua itu tak penting lagi. Luka ini terlalu dalam, dan pengkhianatan mereka tak mungkin kuampuni. Jangan samakan dengan Haris. Sinta itu memang istri yang tidak tahu diri. Dia tak pantas bersanding dengan adikku. Ucapku dengan nada penuh emosi. Oh, begitu. Lalu menurutmu, siapa yang pantas? Wanita yang tertangkap basah sedang berzina dengan Haris. Bahkan lebih hina. Sedangkan aku dan Lia menikah secara siri, kami tidak melakukan zina sebelum menikah. Balas Mas Devan, menyeringai seolah menang dalam perdebatan ini. Mas, aku menghardiknya, tak percaya dia bisa berkata seperti itu. Dia seperti ingin menyatakan bahwa semua ini adalah karma, tapi aku tidak terima. Sinta memang pantas ditinggalkan oleh Haris karena dia bukan istri yang baik dan tidak sebanding dengan adikku. Kenapa, Nita? Kamu tidak bisa menjawabku, kan? Harusnya kamu introspeksi diri, lihat bagaimana sikapmu dan keluargamu. Belajarlah menjadi istri yang baik, daripada sibuk mengatur adikmu hingga dia bercerai. Sindir Mas Devan dengan nada mengejek. Diam, Mas. Aku berteriak, amarahku memuncak. Perasaanku terbakar setiap kali dibandingkan dengan Sinta, wanita rendahan itu. Brengsek kau, Devan. Tiba-tiba Haris menyela, tak bisa lagi menahan emosinya.
Mas Devan menatap Haris dengan sorot mata penuh tantangan, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa dalam situasi ini. Namun, sebelum suasana semakin memanas, seorang perawat muncul, memecah ketegangan di ruangan itu. Maaf semuanya, pasien dijadwalkan untuk operasi hari ini. Saya harus melakukan pemeriksaan, jadi mohon kalian semua keluar dan jangan membuat keributan, ucapnya tegas, namun tetap sopan. Operasi. Jadi hari ini wanita itu akan dioperasi. Keluar, Nita. Ajak keluargamu pergi dari sini. Perintah Mas Devan dengan nada tajam, membuatku semakin ingin melawan. Namun aku tetap diam, tak bergerak sedikit pun dari tempatku. Apa perlu saya panggilkan keamanan? Tolong pahami, ini rumah sakit, bukan tempat untuk bertengkar, ujar perawat itu lagi, kali ini dengan nada lebih mendesak. Mbak, sudah. Kita keluar saja. Haris berusaha menenangkanku, menarik tanganku agar meninggalkan ruangan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Akhirnya, kami semua keluar. Aku duduk di kursi tunggu di lorong rumah sakit, berusaha menenangkan hati, sementara ibu mertua duduk di sebelahku, terlihat gelisah. Bu, saya minta ibu harus memastikan Mas Devan menceraikan dia. Dan sertifikat rumah serta kebun sawit harus beralih nama menjadi milik saya. Ucapku tegas kepada ibu mertua. Aku tidak mau menjadi janda miskin, apalagi jika Mas Devan memilih perempuan itu daripada diriku. Ibu akan bicarakan ini dulu dengan Devan, jawab ibu mertua pelan, tampak ragu. Ibu tidak perlu minta persetujuannya. Ibu ingin saya dan Gea hidup terlantar sementara Mas Devan sibuk mengurus perempuan itu. Sergahku, tak ingin memberi celah. Sebelum perempuan itu merebut semuanya, aku harus lebih dulu mengamankan hakku. Baik, ibu akan usahakan, Nita, jawabnya, meski terlihat bimbang. Tolong secepatnya, Bu. Lagi pula, kebun sawit itu masih atas nama ibu, bukan? Aku menekannya lagi. Sertifikat kebun itu memang belum dialihkan menjadi milik Mas Devan. Ini kesempatanku untuk memastikan semuanya berjalan sesuai keinginanku. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu menang. Pernikahan mereka masih baru, jangan sampai aku kehilangan semuanya. Diam-diam aku menyadari alasan di balik perubahan sikap Mas Devan. Belakangan ini, dia memangkas jatah belanjaku hingga setengahnya. Selama ini, dia selalu memberiku lebih dari cukup, tapi sebulan terakhir semuanya berubah. Dia tak lagi peduli pada kebutuhanku karena terlalu sibuk memanjakan selingkuhannya. Aku merasa wajar jika selama ini menghabiskan banyak uang untuk perawatan. Semua itu demi menjaga penampilanku agar Mas Devan tetap terpikat. Aku bahkan menolak untuk hamil lagi karena takut tubuhku berubah, meskipun Mas Devan berkali-kali memintanya. Jika saja waktu bisa kuputar ulang, mungkin aku akan menuruti keinginannya. Tapi kini semuanya sudah terlambat, dia malah menanam benih di rahim wanita lain. Dan Lia, perempuan itu, masih muda, bahkan mungkin seumuran dengan Reta. Bagaimana mungkin rumah tanggaku berakhir seperti ini? Seolah aku menjalani kisah seperti Sinta, tapi versiku lebih tragis dan menyakitkan. Aku tak percaya ini karma. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Lia pasti menggunakan pelet atau guna-guna untuk memikat suamiku. Aku akan mencari orang pintar untuk menghentikan sihir wanita itu. Aku masih di rumah sakit. Tidak akan kubiarkan Mas Devan merasa nyaman bersama Lia. Bayi mereka telah lahir dini hari tadi, pukul 12.30 lewat operasi caesar. Hingga pagi ini aku belum juga pulang. Biarlah Gea tetap di rumah bersama Mbak Rani untuk sementara. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Jangan sampai kamu gila.
Dengar-dengar istri kedua suamimu itu sudah dapat rumah dan mobil dari Devan, loh. Hatiku mendidih, dan jantungku berdegup kencang membaca pesan dari Olive. Tidak mungkin. Mas Devan membelikan rumah dan mobil untuk perempuan itu. Aku, istrinya, bahkan meminta mobil baru saja tidak dituruti. Kalau informasi ini benar, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus memastikan kebenarannya langsung pada Mas Devan. Jika itu terbukti, aku bersumpah akan menghancurkan wajah wanita itu. Tapi bagaimana Olive bisa tahu semua ini? Bahkan aku, istrinya sendiri, tak pernah diberi tahu apa-apa. Rasanya seperti istri bodoh yang dikhianati mentah-mentah. Tadinya, aku berniat pergi ke toko roti Indojuni untuk membeli camilan. Namun, niat itu kubatalkan. Langkahku berbelok menuju kamar rawat Lia. Di sana, tentu saja ada ibunya, adiknya, dan juga Mas Devan. Mertuaku sudah pulang semalam, hanya 1 jam setelah Lia melahirkan. Tapi aku tahu ini momen yang tepat untuk melihat langsung. Saat pintuku buka, pemandangan di depanku membuat darahku mendidih. Mas Devan tampak begitu mesra dengan perempuan itu. Mereka saling bertatapan dengan penuh kelembutan, dan di antara mereka, bayi yang baru saja lahir semalam terbaring tenang. Bagaimana bisa Mas Devan setega ini? Tidakkah dia memikirkan perasaanku? Atau dia memang tak lagi menganggapku berharga di hidupnya? Apakah dia sama sekali tak memikirkan Gea, anak kami? Mas, aku ingin kamu jujur. Seruku, membuat semua orang di ruangan itu langsung menatapku. Apalagi sekarang, balas Mas Devan dengan nada acuh tak acuh. Apa benar, Mas membelikan perempuan murahan itu rumah dan mobil? Tanyaku dengan suara yang meninggi, amarahku tak lagi bisa kutahan. Jangan panggil Lia seperti itu. Dia istriku, sahut Mas Devan, suaranya terdengar tegas. Jawab aku, Mas, apa benar dia mendapatkan rumah dan mobil dari kamu? Aku tak peduli lagi siapa yang mendengar. Mas Devan dan Lia saling menatap. Sorot mata mereka seperti menyimpan rahasia besar yang tak ingin mereka ungkapkan. Omong kosong. Dari mana kamu dengar berita seperti itu? Mas Devan mendekat ke arahku, seolah ingin mengendalikan situasi. Kita bicarakan ini di rumah nanti. Pulang saja, Nit, katanya, mencoba meredam suasana. Tidak, Mas. Jujur sekarang juga. Aku tak akan mundur sebelum mendengar jawabannya. Aku sudah bilang, tidak ada apa-apa. Pulanglah, ucapnya lagi, kali ini dengan nada memaksa, tetapi tetap menghindari pertanyaanku. Aku mengangguk pelan, bertekad untuk tidak kalah dari Lia. Bagaimanapun, aku harus merebut kembali perhatian Mas Devan seperti dulu. Dengan sengaja, aku memeluk Mas Devan erat-erat. Mas, ayo kita pulang. Bawa aku dan Gea jalan-jalan ke mall. Aku percaya kok sama Mas, mana mungkin Mas membelikan rumah dan mobil untuk perempuan murahan seperti itu, ucapku dengan senyum kecil sambil melirik tajam ke arah Lia. Iya, kamu jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh, jawab Mas Devan sambil menggenggam tanganku, mencoba menenangkan suasana. Namun langkah kami terhenti saat suara manja Lia menyela. Mas, perutku, keluhnya lirih. Kenapa, sayang? Tanya Mas Devan dengan raut wajah cemas, langsung mendekati Lia tanpa ragu. Bekas jahitanku terasa perih, Mas. Jangan pergi, temani aku di sini, rengeknya dengan nada penuh manja. Mas Devan langsung mengangguk tanpa berpikir panjang. Ya, aku akan temani kamu, ucapnya lembut, seakan sepenuhnya lupa pada kehadiranku. Dia tampak seperti pria yang begitu mudah dikendalikan oleh Lia, seperti kerbau yang pasrah dituntun. Mas, ayo pulang. Di sini kan ada ibu dan adiknya yang bisa menemani. Jangan terlalu dimanjakan,
Aku dulu juga caesar, gak segitu rewel. Memang sih, wajar kalau sakit, tapi nanti juga pasti sembuh, ucapku dengan nada kesal. Mas Devan hanya menatapku sejenak sebelum berkata, kamu pulang aja dulu, Nit. Lia masih muda, dia butuh aku sekarang. Aku terdiam sejenak, merasa seperti diabaikan, lalu perlahan-lahan berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua. Mas, kamu nggak perlu datang ke sidang perceraian. Biar semuanya cepat selesai, dan kamu resmi bercerai dengan dia. Ujar Reta sambil meletakkan secangkir kopi di atas meja. Sejak Haris memberinya kartu ATM, sikap Reta berubah jadi lebih baik. Apalagi dengan ibu mertuanya yang tidak ada di rumah, Reta semakin leluasa bepergian tanpa diganggu oleh mertuanya yang cerewet. Ya, aku juga nggak akan hadir. Biar cepat selesai dan aku bisa bercerai dengan wanita licik itu. Jawab Haris dengan tegas. Baginya, Sinta adalah wanita yang selalu mempermalukannya. Setelah Haris berangkat kerja, Reta mulai bersiap untuk pergi. Ia mengenakan dress hitam yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan cardigan, memperlihatkan kaki jenjangnya, dan sepatu sneakers. Dengan senyum lebar, Reta menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Beruntung suamiku punya gaji besar, jadi aku gak perlu kerja lagi. Sinta pasti menyesal banget udah cerai sama Mas Haris, mungkin mobilnya udah dijual karena gak ada uang lagi buat hidup. Gumam Reta sambil membayangkan hidup Sinta yang kini mungkin penuh kesulitan. Hari kelima, Kiki sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya semakin membaik. Haris, ibu minta 20 juta buat biaya rumah sakit adikmu, ujar Bu Nurul lewat telepon, menghubungi Haris yang sedang bekerja. Sudah beberapa hari, Haris tak datang ke rumah sakit. Hanya ibunya yang menunggu, kadang ditemani Hanan. Kenapa sebanyak itu, Bu? Aku gak punya uang segitu. Jawab Haris, merasa cemas karena uangnya sudah diambil oleh Reta. Harus ada, gimana kalau ibu gak bisa bayar biaya rumah sakit adikmu? Apa kamu mau Kiki gak bisa pulang? Gerutu Bu Nurul. Itu kan keputusan ibu sendiri, kenapa pindahin Kiki ke ruang VIP? Harusnya tahu kalau biaya di sana mahal. Uang gajiku sebulan aja cuma cukup buat bayar rumah sakitnya. Ucap Haris dengan nada kesal. Dia adikmu, Haris. Tidak seharusnya kamu mengeluh. Apa kamu tidak ingin Kiki mendapatkan yang terbaik? Ayahmu sudah tiada, siapa lagi yang akan memenuhi kebutuhannya kalau bukan kamu? Ujar Bu Nurul sambil menahan isak tangis. Begitulah biasanya, Bu Nurul sering menggunakan air matanya untuk meluluhkan hati anaknya. Tapi Bu, uangku tidak sebanyak itu. Ibu juga tahu, uangku ada di Reta sekarang, jawab Haris, suaranya mulai melemah. Sudah berulang kali ibu mengingatkanmu, berikanlah uang gajimu pada ibu. Sekarang, lihatlah, Reta sudah menguasainya. Ibu tidak peduli, yang penting kamu urus biaya untuk Kiki. Ibu, jual saja perhiasanmu dulu, nanti aku janji akan menggantinya bulan depan, kata Haris. Tidak, ibu tidak mau. Jawab Bu Nurul tegas, menolak saat Haris menyarankan untuk menjual perhiasannya. Baiklah, aku akan bawa uangnya nanti, ucap Haris, memutuskan sambungan telepon sebelum ibunya sempat berbicara lebih lanjut. Pagi itu, Sinta, Sasa, dan Olive bersiap untuk menghadiri acara pengambilan rapor anak-anak mereka yang sekolah di SD yang sama. Lihat tuh. Olive menggoda Sasa sambil menunjuk ke arah Nita yang sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Nita, apa kabar? Sapa Olive sambil mendekat pada mantan sahabatnya itu. Nita hanya berpaling, tampak kesal dan membuang muka, tidak senang bertemu dengan Olive yang selalu ribut. Ya, begitulah, karma itu memang tidak semanis yang kamu harapkan, kan? Olive tertawa mengejek Nita.
Diamlah, mulutmu itu bau. Balas Nita dengan kesal. Mulutmu yang bau, Nita. Sering menangis karena suamimu menikah lagi. Ejek Olive, tak bisa menahan diri. Nita menatap tajam ke arah Olive, hatinya semakin panas. Kasihan kamu, Nita. Itu istri muda suamimu sudah punya mobil dan rumah, sementara kamu belum juga dikasih mobil oleh Devan. Tambah Olive, semakin memanaskan suasana. Dia cuma wanita murahan yang mencoba menjebak suamiku. Tidak mungkin dia dibelikan mobil. Malah dia yang akan dicerai. Mas Devan tetap pilih aku. Jawab Nita berusaha menjaga ketenangan. Jangan coba menghibur dirimu sendiri. Kenyataannya suamimu memang membeli mobil untuk istri mudanya. Ini balasan dari perbuatanmu. Menjodohkan adikmu dengan Reta, sementara suamimu juga menikahi wanita muda. Nasibmu lebih mengenaskan. Olive semakin menggoda dan membuat Nita kesal, hingga tanpa sadar Nita mendorong tubuh Olive. Beruntung, Olive bisa menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Sudah, kalian jangan ribut di sini. Malu di depan orang tua dan guru. Sinta mencoba melerai keduanya. Sasa memegangi Olive agar temannya berhenti menggoda Nita. Kamu gak usah sok bijak, Sinta. Kamu sama saja seperti Olive, menertawakan aku. Jangan kira aku terpuruk, ya. Kata Nita dengan nada menantang. Siapa yang berpikir begitu, Mbak Nita? Aku juga tak peduli dengan apa yang terjadi padamu. Jawab Sinta dengan nada ketus, lalu berjalan pergi meninggalkan Nita. Nita merasa sangat dipermalukan dengan kejadian itu. Dia yakin bahwa Sinta pasti sedang tertawa di baliknya, merasa puas dengan nasib buruk yang kini menimpanya. Namun, Nita tidak ingin memperlihatkan kesedihannya kepada siapapun. Sinta juga merasa penasaran dari mana Olive bisa tahu bahwa Devan membelikan rumah dan mobil untuk Lia. Padahal, dia tidak pernah bercerita tentang hal itu pada temannya. Di mana kamu tahu soal Devan dan selingkuhannya? Tanya Sinta. Maaf kalau aku lancang, Sinta. Sebenarnya aku iseng saja mengambil video dari ponselmu. Setelah melihat wanita itu, aku baru sadar kalau dia Lia, sepupuku. Aku sempat menghubungi ibunya kemarin dan mereka mengundangku ke rumah baru mereka. Ternyata mereka sekarang jadi tetangga kamu, jelas Olive. Ya, kamu memang lancang, seharusnya video itu tidak perlu disebarluaskan. Biarkan Nita tahu sendiri saja. Sinta merasa tak nyaman dengan cara Olive yang mencuri video tersebut. Tenang aja, mereka pasti nggak akan menyalahkanmu, kok. Lagian, kamu harusnya senang, kan? Kalau Nita tahu, dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan, dan gak bisa lagi sombong seperti dulu. Jawab Olive dengan percaya diri. Benar, aku juga setuju sama Olive. Mungkin lewat dia Nita bisa tahu tentang perselingkuhan suaminya. Harusnya kamu senang, Sinta, lihat saja sekarang, karma datang lebih cepat padanya dan jauh lebih buruk. Tambah Sasa yang juga sepakat. Sinta hanya menghela napas, berpikir apakah dia jahat jika merasa puas dengan penderitaan Nita. Tapi, jika diingat-ingat, apa yang dilakukan Nita dulu memang pantas mendapat balasan seperti ini. Reta mengajak orang tuanya dan adiknya untuk jalan-jalan ke mall. Ia membeli banyak pakaian dan barang-barang untuk keluarganya sendiri. Kapan kamu minta rumah baru sama Haris? Ibu sudah nggak betah tinggal di kontrakan kecil itu. Tanya Bu Milah pada putrinya. Sabar, Bu. Aku baru saja berhasil membujuk Mas Haris untuk kasih uang gajinya. Nanti setelah itu, aku minta rumah, jawab Reta santai sambil menyeruput minumannya. Mereka sedang makan di restoran cepat saji setelah belanja banyak. Jangan kelamaan Mega, kita gak betah di sana. Bilang ke Haris saja untuk ambil cicilan rumah, kan gak terlalu berat di awal.
Setiap bulan cicilan rumah itu nggak bakal bikin susah, apalagi dia kan manajer di bank. Tambah ayah Reta. Tapi Pak, cicilan rumah itu kan jangka panjang. Aku nggak yakin Mas Haris mau. Jawab Reta ragu. Yakinin suamimu. Apa susahnya? Oh iya, setelah perceraian dia resmi, Ibu mau kamu adakan resepsi pernikahan. Ujar Bu Milah dengan tegas. Iya, Bu. Nanti aku bicarakan dengan Mas Haris soal resepsi, jawab Reta, mencoba menenangkan ibunya. Harus. Ibu nggak mau malu kalau kamu nggak ada pesta. Biar mereka nggak anggap remeh keluarga kita. Dan ingat, minta sama Haris untuk seserahan perhiasan 35 gram dan uang tunai 20 juta. Reta terdiam, wajahnya sedikit berubah mendengar permintaan ibunya. Kalaupun Mas Haris setuju, aku nggak yakin ibu mertuaku bakal setuju dengan permintaan ibu. Pikir Reta dalam hati. Aku juga mau motor baru, Mbak, buat sekolah. Tambah Silvi, adik Reta, dengan penuh semangat. Dengar, adikmu minta motor baru. Besok ajak dia ke dealer, pasti uang muka nggak masalah kan? Mungkin sekitar 5 juta, ujar Bu Milah dengan nada yakin. Silvi tampak senang mendengar usulan ibunya, wajahnya berseri-seri setuju. Resepsi pernikahan. Harus mengulang kata-kata Reta dengan wajah terkejut. Iya, Mas. Setelah perceraiannya resmi, mungkin nggak sampai sebulan lagi, jawab Reta sambil tersenyum. Dan ibuku juga minta seserahan 35 gram emas dan uang tunai 20 juta. Mata Haris terbelalak mendengar permintaan yang cukup besar dari Reta. Haris merasa sulit untuk memenuhi semua permintaan Reta dan mertuanya, seolah-olah keinginannya terlalu berat untuk dipenuhi. Mas Haris, kenapa diam saja? Aku butuh kepastian, desak Reta, melihat suaminya yang justru duduk terdiam di lantai dekat ranjang, menunduk dengan tangan memegang kepalanya. Aku ingin menjadi istrimu secara sah, baik menurut agama maupun hukum, tambah Reta, mencoba meyakinkan suaminya. Kita bisa saja mendaftarkan pernikahan di KUA nanti, tanpa perlu resepsi. Lagi pula, ibuku, ibumu lagi, selalu saja ada alasan darinya. Aku anak pertama, orang tuaku juga berharap aku mengadakan resepsi besar, mengundang banyak orang, potong Reta dengan nada penuh harap. Harapanku, Mas. Aku ingin kita keluar uang untuk resepsi, tapi itu pasti akan balik modal kalau banyak tamu yang datang, lanjut Reta, berusaha meyakinkan Haris bahwa semua ini akan membawa keuntungan. Sebelum menikah dengan Haris, Reta yang masih gadis, tak pernah membayangkan dirinya menikah tanpa pesta meriah. Aku akan tanya ibu dulu, kata Haris akhirnya, sambil menghela napas. Kenapa harus tanya ibu? Bukankah uang untuk resepsi itu uang kita? Semua temanku punya resepsi, Mas Haris. Aku juga ingin merasakannya, berfoto di pelaminan, mengenakan gaun pengantin seperti mereka. Jawab Reta, berharap Haris mengerti keinginannya. Sebagai seorang wanita, ia ingin merayakan pernikahannya dengan cara yang istimewa, seperti yang selalu dilihatnya. Haris hanya mengangguk pelan, melirik sejenak ke arahnya sebelum kembali menunduk, terdiam. Pagi itu, Bu Nurul dan Kiki baru saja kembali dari rumah sakit. Reta, teriak Bu Nurul sambil mengetuk pintu kamar Haris dengan suara keras, berusaha membangunkan menantunya yang biasa tidur lama. Haris terbangun oleh suara ibunya yang nyaring. Dengan malas, ia meraih ponselnya di samping bantal dan melihat jam yang menunjukkan pukul 6 pagi. Ia menoleh ke samping, namun Reta tak ada di sampingnya. Kenapa lama banget buka pintunya? Gerutu Bu Nurul ketika pintu akhirnya terbuka, dan yang berdiri di hadapannya justru Haris, bukan menantunya. Di mana Reta? Apa dia masih tidur? Tanya Bu Nurul dengan heran.
Reta nggak ada di kamar. Mungkin dia sudah bangun. Ibu nggak lihat, jawab Haris dengan sedikit bingung. Enggak ada. Ibu udah cari-cari tadi, ujar Bu Nurul sambil melongok ke dalam kamar, mencari-cari. Mana istrimu, Haris? Kok tiba-tiba nggak ada di rumah? Tanya Bu Nurul lagi, kebingungan. Biasanya, Reta yang hobi bangun siang, tapi kali ini sudah menghilang di pagi hari. Aku nggak tahu, Bu. Sudahlah, aku mau mandi dulu, jawab Haris, sedikit kesal, sementara ibunya masih penasaran mencari tahu kemana Reta pergi pagi-pagi sekali. Sudah beberapa hari Devan tidak pulang, dan Nita semakin tertekan. Setiap kali dia mencoba menghubungi suaminya, tidak ada jawaban. Nita juga bingung, di mana sebenarnya rumah wanita itu menyembunyikan Devan. Kamu harus makan, Nita. Ibu bawa ayam bakar kesukaanmu. Bu Nurul mencoba membujuk, namun Nita tetap diam. Sampai kapan kamu akan begini? Jika wanita itu tahu kamu terpuruk, dia akan semakin senang dan menguasai Devan. Kamu harus bangkit, Nita. Cari suamimu. Bu Nurul berkata dengan penuh semangat, mencoba memberi dorongan. Aku sakit, Bu, sekarang aku cuma jadi bahan tertawaan orang. Tadi aku ketemu Sinta di sekolah Gea, dia malah mengejekku dan bilang ini adalah balasan untukku. Aku nggak terima kalau Sinta yang menghina aku seperti itu. Nita menangis, merasa terhina dan putus asa. Sinta, jangan takut sama dia. Kalau dia berani mengejekmu lagi, tampar saja mulutnya. Sekarang yang penting, fokus cari Devan. Jangan biarkan mereka semua menertawakanmu, jawab Bu Nurul dengan marah. Nama Sinta membuatnya naik darah. Bagaimana caranya, Bu? Mas Devan saja sampai sekarang nggak mau pulang, Nita merintih. Ibu yakin, pasti Devan sudah dibutakan oleh si wanita itu. Pasti ada yang tidak beres, tuduh Bu Nurul dengan tegas. Pelet, tanya Nita, ragu. Ya, pasti. Lihat saja, suamimu tunduk pada wanita itu, melupakan kamu dan Gea begitu saja. Ibu akan bantu kamu, ajak kamu ke orang pintar yang bisa membantu menuntun Dion kembali dan melupakan selingkuhannya, jawab Bu Nurul tegas. Ke dukun. Tapi aku, Nita ragu, merasa aneh. Jangan ragu, kamu ingin suamimu kembali, bukan? Bu Nurul menyela, melihat kebingungannya. Nita mengangguk, hatinya ingin sekali melihat Devan kembali, meski tak ingin dipermalukan seperti yang terjadi pada Sinta. Berapa biayanya, Bu? Tanya Nita penasaran. Ibu akan telepon Bu Winarsih dulu, dia tahu tempatnya. Sekarang makan dulu, ya, jawab Bu Nurul, beranjak untuk menelepon. Nanti dulu, Bu. Aku lebih sabar kalau tahu apa jawabannya, Nita berkata tak sabar. Beberapa menit kemudian, Bu Nurul kembali menghadap Nita dengan wajah serius. Biayanya sekitar 5 juta, katanya. 5 juta. Aku nggak ada uang sebanyak itu, Bu, keluh Nita, merasa cemas. Masak nggak ada. Pinjam saja ke mertuamu. Lagian, mereka sudah tahu anaknya bermasalah, tapi masih dibela terus. Sindir Bu Nurul. Nanti aku coba pinjam, Bu, jawab Nita, mencoba mencari jalan keluar. Silvi sangat senang karena motor barunya baru saja diantar. Ia berhasil membujuk Reta untuk membelikan motor mewah, mirip dengan yang diberikan Haris untuk Kiki. Silvi, kenapa harus yang mahal? Coba minta yang biasa saja, gerutu Reta kesal. Apa sih Mbak, masa nggak boleh aku minta yang ini? Suami Mbak kan kaya, aku juga berhak menikmati hasilnya. Balas Silvi dengan nada manja, membuat Reta semakin kesal. Kamu nggak ikhlas ya beliin Silvi motor. Sama adik sendiri malah pelit. Jangan lupa, kamu hidup enak berkat Harus, keluarga kamu juga harus diperhatikan, Reta.
Timpal ibunya, sinis. Reta hanya bisa diam, menahan amarah. Uang yang diberikan Haris hampir habis, sebagian besar untuk membelikan barang-barang ibunya, dan Bumilah juga meminjam uang itu untuk membeli perhiasan. Wah, beli motor baru, Bu? Tanya Bu Nurul yang baru saja keluar dari rumah Nita. Rumah mereka memang berseberangan. Ya, besan, ini untuk Silvi, biar gampang ke sekolah, jawab Bumilah dengan bangga, sambil memperlihatkan gelang emas di tangannya, juga cincin di jari manisnya. Silvi masih SMP, kok sudah dibelikan motor? Bahaya loh, Bu, ujar Bu Nurul, sambil melirik sinis perhiasan yang dipakai Bumilah. Silvi udah biasa kok, bisa bawa motor. Jawab Silvi dengan percaya diri, meskipun ia belum punya SIM. Banyak uang ya keluargamu, dan kamu dari tadi kemana aja? Haris berangkat kerja nggak disiapin sarapan dan kopi. Suami sebelum berangkat kerja itu dilayani kebutuhannya, ini pergi nggak pamit. Cerocos Bu Nurul. Ini loh Bumilah, ajarin putrimu itu jadi istri yang baik. Seringnya bangun siang, masak nggak becus, tahunya cuma minta uang aja. Ucap Bu Nurul kembali menyudutkan Reta di depan ibunya. Bu Nurul, jangan terlalu keras pada Reta. Harusnya ibu ajarin dia dengan lembut sebagai mertua, namanya juga masih muda, masih perlu banyak belajar. Jawab ibu. Reta tak terima putrinya disudutkan. Tapi Reta memang pemalas, belajar itu dari gadis. Apa kamu nggak ajarin Reta dulu? Cicit Bu Nurul. Emangnya Bu Nurul juga ajarin Kiki, putri ibu itu untuk ngelakuin pekerjaan rumah? Bu Nurul terdiam karena ia memang tak pernah meminta Kiki untuk mengerjakan itu. Kiki dimanjakan, bak tuan putri oleh dirinya. Reta, kamu nggak beliin motor itu, pakai uang Haris kan? Bapakmu itu nggak kerja, apalagi ibumu, keluargamu saja pindah ke sini dibayarin anak saya. Kok bisa beli motor mahal sama perhiasan? Tanya Bu Nurul terang-terangan karena ia merasa curiga. Enggak kok Bu, tenang aja, gaji Mas Haris masih aman kok. Kita pulang yuk, jawab Reta dan mengajak ibu mertuanya pulang. Nah itu Sinta, sini dulu nak. Kenalin ini Bu Nikma, panggil ibunya ketika Sinta baru saja kembali dari toko sore itu. Sinta menuruti ibunya dan menghampiri mereka berdua, menyalami Bu Nikma. Masih butuh waktu berapa lama untuk sidang putusan cerai? Tanya Bu Nikma pada Sinta. Mungkin tak lama lagi, 1 kali sidang akan selesai, jawab Sinta canggung. Perempuan paruh baya itu bertanya hal yang sensitif baginya. Kemarin sidang Haris tak datang, itu memudahkan mereka agar cepat bercerai. Ibu mau jodohin aku? Tanya Sinta usai Bu Nikma pergi. Enggak Sinta, dia hanya bertanya tentangmu. Ibu juga enggak menyangka dia bertanya hal seperti tadi, jawab ibunya. Bu Nikma bilang pada Sinta, jika dia mempunyai seorang putra, dan tak mau putranya salah memilih calon istri. Jujur Bu, Sinta risih dengan perbincangan tadi. Seakan dia mau menjodohkan aku dengan putranya, ujar Sinta tak suka. Ia belum resmi bercerai, untuk menikah lagi saja belum ada di benaknya.